Pernah nggak bre? Kamu ngerasa udah kasih semuanya buat seseorang, perhatian, kesetiaan, bahkan waktu terbaik dalam hidupmu, tapi ujungnya kamu cuma dianggap sepele? Mereka nggak pernah sadar seberapa besar kamu berjuang buat ada di sisi mereka. Mereka pikir kamu nggak akan pernah pergi karena kamu terlalu sabar, terlalu baik, dan terlalu tulus. Tapi tenang bre, di dunia ini, nggak ada yang lebih menyakitkan bagi orang sombong, selain kehilangan seseorang yang pernah mencintainya tanpa pamrih. Kamu nggak perlu balas dendam, nggak perlu nunjukin kalau kamu bisa bahagia tanpa mereka. Cukup pergi dalam diam, dan biarkan waktu yang memperlihatkan semuanya. Karena ketika kamu benar-benar pergi, bukan cuma secara fisik tapi juga secara emosional, mereka bakal ngerasain sesuatu yang lebih pahit dari kehilangan. Mereka bakal sadar, ternyata orang yang dulu mereka remehkan adalah satu-satunya yang benar-benar peduli. Dan disinilah seni stoikisme bekerja bre. Stoik ngajarin kita buat gak reaktif terhadap perlakuan orang lain, buat tetap tenang meskipun disakiti, dan buat melangkah pergi, bukan karena marah tapi karena sudah cukup menghargai diri sendiri. Jadi di video ini, gue bakal bahas 10 langkah elegan ala stoikisme, buat lo yang pengen meninggalkan orang yang menyepelekanmu tanpa drama, tapi bikin dia nyesel, mikir terus, dan kehilangan ketenangan. Siap bre? Sekarang kita masuk ke poin pertama. Poin 1. Sadari nilaimu sendiri. Hal pertama yang harus lo lakuin bre, sadari dulu nilai dirimu. Orang yang menyepelekanmu cuma bisa ngelakuin itu karena lo sendiri belum sadar seberapa berharganya lo. Begitu lo paham nilai dirimu, lo nggak akan lagi ngejar orang yang nggak bisa ngelihatnya. Orang stoik bilang, kita menderita bukan karena kehilangan orang lain, tapi karena kehilangan arah dalam diri sendiri. Jadi mulai sekarang ubah fokusmu dari pengakuan orang lain ke penghargaan diri sendiri. Ketika lo berhenti berusaha membuktikan nilai lo ke mereka, justru saat itu mereka mulai sadar betapa berharganya kehadiran lo yang dulu mereka abaikan. Poin 2. Diam dan menghilang adalah senjata terkuatmu. Kadang, bre, reaksi terbaik terhadap orang yang menyepelekanmu bukan marah, bukan klarifikasi, apalagi pembuktian, tapi diam dan pergi dengan tenang. Kenapa? Karena diam itu punya bahasa sendiri. Diam itu bikin mereka penasaran. Dan rasa penasaran kalau dibiarkan tumbuh, bisa berubah jadi penyesalan. Bayangin gini, selama ini lo selalu ada, selalu nanyain kabar, selalu ngasih perhatian. Tapi begitu lo berhenti, tiba-tiba dunia mereka hening. Gak ada lagi chat pagi, gak ada lagi candaan receh, gak ada lagi sosok yang selalu ngehibur saat mereka lagi kacau. Di situ bre, pelan-pelan mereka mulai ngerasain kehilangan. Dan yang paling nyakitin buat mereka bukan karena lo pergi, tapi karena lo pergi tanpa berkata apa-apa. Stoikisme ngajarin satu hal penting. Ketenangan adalah jawaban paling tajam terhadap penghinaan. Maka kalau lo mau nunjukin kekuatan lo, jangan dengan membalas tapi dengan menarik energi lo dari orang yang gak pantas. Pergi tanpa drama, tanpa kebencian, tanpa penjelasan berlebihan. Biarkan heningmu berbicara lebih keras dari 1000 kata. Karena dalam keheningan itu, hati mereka akan mulai diteror oleh rasa bersalah, rasa kehilangan dan rasa hampa. Dan di titik itulah mereka baru sadar, ternyata lo bukan orang biasa. Lo adalah kehilangan yang gak bisa mereka ganti. Poin 3. Fokus pada diri, biar mereka tersiksa dengan penyesalan. Sekarang gini bre, setelah lo pergi dari mereka yang menyepelekanmu, jangan tengok ke belakang. Jangan stalking story mereka, jangan cari tahu apakah mereka nyesel atau enggak. Karena setiap detik lo pakai buat mikirin mereka, itu cuma bikin lo stuck di masa lalu yang seharusnya udah lo tinggalin. Fokus lo sekarang cuma satu, dirimu sendiri. Perbaiki yang dulu rusak, upgrade yang dulu diremehkan. Mulai lagi rutinitas yang dulu tertunda karena lo sibuk ngebahagiain orang lain. Mulai baca buku, olahraga, belajar hal baru, kerja lebih keras dan apapun yang bikin lo tumbuh. Kenapa ini penting? Karena nggak ada balas dendam yang lebih indah daripada menjadi versi terbaik dari diri lo sendiri setelah ditinggalkan. Ketika lo berkembang, ketika aura lo berubah, ketika lo nggak lagi terlihat butuh, mereka bakal mulai gelisah. Awalnya denial, pura-pura cuek, pura-pura bahagia, tapi diam-diam mereka bakal kepo.
Kenapa dia kelihatan lebih bahagia tanpa aku? Kenapa sekarang dia makin keren, makin tenang, makin sulit dijangkau? Itu adalah fase di mana semesta mulai membalik keadaan. Dulu lo yang sakit, sekarang mereka yang kepikiran setiap malam. Dulu lo yang kehilangan arah, sekarang mereka yang nyesel karena ngelepas sesuatu yang gak akan pernah mereka temuin lagi. Ingat kata Marcus Aurelius, kemenangan sejati adalah saat kamu menguasai dirimu sendiri. Jadi ketika lo berhenti membuktikan sesuatu pada orang lain, dan mulai membangun sesuatu untuk dirimu sendiri, disitulah kekuatan sejati lo lahir. Dan percayalah gak ada yang lebih menyiksa seseorang daripada melihat orang yang dulu mereka remehkan, kini tumbuh tanpa mereka dan gak butuh mereka lagi. Karena penyesalan paling dalam bukan saat kehilangan seseorang, tapi saat menyadari lo gak akan pernah punya kesempatan kedua buat memperbaikinya. Poin 4. Hening adalah balasan paling tajam. Kadang lo gak perlu ngomong apa-apa Cukup diam dan hilang dari radar mereka. Karena keheningan bisa lebih menusuk daripada ribuan kata yang lo ucapin. Saat lo gak lagi membela diri, gak lagi memohon perhatian, disitulah mereka mulai mempertanyakan semuanya. Apakah dia udah beneran gak peduli? Apakah dia udah nemu yang lebih baik? Dan saat pikiran itu mulai berputar di kepala mereka, lo udah menang tanpa perlu berbuat apa-apa. Poin 5. Jangan balas, tapi tunjukkan kelas. Waktu lo diperlakukan gak adil, naluri pertama adalah pengen balas dendam kan? Tapi disinilah lo harus beda dari mereka. Lo gak perlu turunin level lo buat buktiin siapa yang benar. Buktikan dengan hasil, bukan emosi. Orang yang dulu ngeremehin lo bakal lebih sakit ngelihat lo sukses, bahagia, dan tetap tenang, sementara mereka masih stuck di lingkaran yang sama. Itu baru pembalasan paling elegan. Poin 6. Jadilah misteri. Jangan biarkan mereka tahu semua tentang lo. Biarkan mereka nebak-nebak, lo bahagia sama siapa, lo lagi ngapain, hidup lo kayak gimana sekarang. Semakin lo sulit ditebak, semakin besar rasa ingin tahu mereka. Dan dari rasa ingin tahu itu lahirlah rasa rindu. Dari rasa rindu lahirlah penyesalan. Biarkan mereka tersiksa oleh rasa penasaran yang mereka ciptakan sendiri. Poin 7. Jangan pernah tunjukkan luka. Lo inget dunia gak peduli seberapa dalam luka lo. Kalau lo nunjukin kelemahan, mereka malah merasa benar ninggalin lo. Makanya, sembuhkan luka lo diam-diam. Bangun kekuatan lo di balik layar. Dan suatu hari ketika lo udah tenang dan jauh lebih kuat, mereka akan sadar. Orang yang dulu mereka sakiti kini berdiri tegak tanpa mereka. Poin 8. Energi lo adalah magnet. Kalau lo tenang, lo damai, lo fokus, energi itu kebaca. Semesta selalu balesin energi yang lo pancarkan. Ketika lo berhenti ngejar, justru mereka yang mulai merasa kehilangan energi lo. Mereka ngerasa ada sesuatu yang hilang, dan mulai mencari-cari sumbernya. Dan itu adalah lo Lo, yang dulu selalu ada, sekarang udah gak bisa mereka jangkau lagi. Poin 9. Stoikisme. Seni menguasai diri di tengah luka filosofi. Stoik ngajarin satu hal penting. Lo gak bisa ngontrol orang lain, tapi lo bisa ngontrol dirimu sendiri. Lo gak bisa maksa seseorang buat menghargai lo, tapi lo bisa milih buat gak lagi kasih mereka akses buat nyakitin lo. Melepaskan bukan tanda kalah, tapi tanda lo cukup bijak buat gak hidup dalam siklus yang sama. Marcus Aurelius bilang, ketenangan datang saat kamu berhenti berdebat dengan realitas. Terimalah yang terjadi, dan arahkan energi lo buat jadi lebih kuat. Poin 10. Ketika lo pergi, semesta bergerak. Lo pikir lo cuma pergi? Enggak Lo sedang membuka pintu untuk kehidupan baru yang lebih tenang, lebih tulus, lebih berarti. Dan semesta selalu tahu siapa yang pantas untuk lo. Biarkan waktu dan karma bekerja. Karena pada akhirnya, mereka yang menyepelekan lo akan belajar bahwa kehilangan seseorang yang tulus itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan apapun. Jadi jangan takut pergi dari mereka yang menyepelekan lo. Karena kadang, kehilangan lo adalah satu-satunya cara mereka sadar siapa yang benar-benar berharga. Jangan balas dengan amarah, balas dengan ketenangan dan peningkatan diri. Karena waktu akan menunjukkan siapa yang tumbuh dan siapa yang tenggelam.
Dan saat hari itu tiba, lo nggak perlu ngomong apa-apa. Tatapan mata lo yang damai, kehidupan lo yang bahagia, udah cukup buat menyiksa mereka yang dulu ngebuang lo.